Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambar Widyastuti dari SMK Bismillah CGP Angkatan 9 Kabupaten Serang, Banten. Saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi yang ada di dalam modul 1.4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, segitiga restitusi, dan keterkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Disiplin positif menciptakan lingkungan positif sehingga terwujud budaya positif. Disiplin positif menjadi pembelajaran dan menumbuhkan semangat para guru dan murid. Disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan anak yang berkarakter, disiplin, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Teori kontrol. Tiga motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini hanya sementara. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. Yang kelima, kesenangan. 5 kebutuhan dasar ini harus diperhatikan oleh guru. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Segitiga restitusi diawali dengan menstabilitaskan identitas. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Budaya positif keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional, KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, yaitu 1. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD. Kedua, budaya positif akan terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Yang ketiga, budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah
Terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan KHD dengan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif, saya memahami konsep inti dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pengalaman dalam penerapan konsep di modul 1.4 adalah ketika saya menerapkan segitiga restitusi bersama murid saya menyukai cara saya memvalidasi sebuah kesalahan yang murid lakukan dengan menyelaraskan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Ada perubahan emosi yang saya dan murid alami dalam menerapkan segitiga restitusi. Peran kontrol saya sebelum saya mempelajari modul ini, saya lebih sering berperan sebagai teman. Dan yang terjadi pada murid saya adalah ketergantungan murid kepada saya. Setelah saya mempelajari modul ini, saya berperan menjadi manajer. Saya mencoba menerapkan keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Akhirnya, murid saya memahami pentingnya komunikasi dan menyadari keyakinan kelas yang telah dibuat. Saya merasa senang bisa memberikan motivasi intrinsik kepada murid. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, seperti saya memanggil murid dan menanyakan alasannya. Karena menurut saya, murid melakukan pelanggaran pasti mempunyai alasan. Saya belum begitu yakin dengan apa yang saya lakukan, karena saya berpikir murid masih butuh hukuman untuk membuat murid jerak. Tapi setelah saya mempelajari modul 1.4, saya yakin dan akan menerapkan segitiga restitusi untuk memenuhi kebutuhan dasar murid. Hal yang penting dalam mewujudkan budaya positif adalah melakukan kolaboratif secara konsisten antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif yang diterapkan di sekolah bisa dilakukan di rumah atau dimanapun di lingkungan murid berada. Thank you so much for watching. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.